5 tahun lawatan, 5 tahun kegerakan, 5 tahun puncak kekayaan dicurahkan, semua dipulihkan. Dalam puncak pesta kita diangkat di awan-awan. Siapa yang mau? Saya, saudara saya. Dan saya berdoa saudara menangkap ini. Karena itu setiap saudara harus selesaikan destiny. Saudara, setiap orang jangan santai ya. Saya punya destiny. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. Tahun 2025 orang bilang kegelapan. Anak Tuhan harus bilang apa? Kegenapan. Orang berkata tahun krisis, kita harus bilang apa? Tahun Kristus. Kristus harus nyata. Orang dunia bilang tahun resesi, kita bilang tahun apa? Resepsi. Orang bilang tahun kegoncangan, kita bilang tahun apa? Tahun kegemilangan. Saudara tancapkan itu di sini. Tancapkan, saudaralah pembawa kegenapan. Saudara cuma punya waktu sangat dikit. Karena itu, ini udah 2030 loh saudara. Kalau Injil tidak sampai ke seluruh dunia, kalau kemuliaan tidak menutupi bumi, kalau kabut tidak turun, maka antikris bisa muncul kapan saja. Kalau saudara dan saya tidak tahan, saudara yang namanya nuklir bisa meledak kapan saja. Waktu kita tidak lama, tapi rencana aslinya 2030. Dan saya berdoa kita tidak usah diperpanjang dan kita masuk ke masa antikris, tapi kita on time. Amin. On time. 5 tahun lawatan, 5 tahun kegerakan, 5 tahun puncak kekayaan dicurahkan, semua dipulihkan. Dalam puncak pesta kita diangkat di awan-awan. Siapa yang mau? Saya, saudara saya. Dan saya berdoa saudara menangkap ini. Karena itu setiap saudara harus selesaikan destiny. Saudara, setiap orang jangan santai ya. Saya punya destiny saudara. Salah satunya adalah melihat di sepanjang jalan ada lawatan. Melihat di setiap tempat pelosok ada kegerakan. Keajaiban dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Demonstrasi kemuliaan Tuhan. Itu salah satu dari destiny saya. Setiap orang punya destiny. Saudara kerjakan. Kita gak punya banyak waktu. Karena siapapun yang tidak mengerjakan destiny-nya tidak bisa diangkat. Jadi saudara jangan bilang ini ya, tenang aja gitu ya. Saudara tidak bisa dalam keadilan Tuhan. Mereka yang tidak mengerjakan destiny-nya tidak bisa diangkat. Saudara dan setiap saudara punya destiny. Mungkin ada yang Tuhan bilang, kamu harus kaya raya. Memberikan misalnya nih ya, 10 triliun buat lawatan. Tapi saudara tidak selesaikan, tidak kerjakan. Bahkan saudara nganggur. Nah ini, jangan harap diangkat. Saudara ini salah satu nih, bayangin ya. Sampai 3-4 orang mimpi, Kak Puji itu nanti akan mengeluarkan emas dari tanah. Betul ya Kak? Saudara tinggal bas. Dan emas itu buat lawatan. Loh buat apa Tuhan taruh emas di Freeport dan di seluruh tanah di Indonesia? Buat lawatan terbesar. Saudara dan 3-4 orang. Saudara mimpi dia mengeluarkan. Nah ini destiny. Jadi seringkali destiny itu selalu wow. Bayangkan Pak Luki tadi sudah cerita destiny-nya membangkitkan orang mati.
Saudara, tidak ada di saudara destiny yang Tuhan bilang ini biasa-biasa. Tidak ada. Saudara, destinimu terlalu wow. Dan kalau saudara coba diam aja dan bilang begini, Tuhan, karena ini waktunya Tuhan lagi pengen. Ya, kalau saudara yang pengen tahu destinimu, saudara tanya gini aja. Tuhan, kasih saya mimpi, kasih saya penglihatan, atau kasih saya orang lain yang mimpi. Kalau saya terlalu budak, biar orang lain yang menubuatkan. Tapi saya mau tahu destiniku. Nanti tiba-tiba saudara akan dinubuatkan sampai saudara bilang ini, wow. Apakah saya bisa? Saudara, hari itu ketika Pak Yusak itu sama saya rada beda sama yang lain. Ketika yang lain dia santai-santai, saya umur 8. Dia udah bilang begini, in doa. Tuhan mau apa dengan kamu? Destinimu apa? Saudara, dan saya umur 9 tahun itu pertama kali saya tahu destiny saya. Saudara, saya melihat jutaan orang. Saudara, dan saya berdiri di situ. Saudara, dan saya tahu one day saya akan bicara di mana-mana yang kalau dihitung saya tahu itu jutaan. Saudara, dan hari ini salah satunya saya lewat sosmed, ini cuma salah satunya ya. Setiap kali saya post minimal 10.000 yang nonton, minimal. Itu kalau dijumlah sudah berapa saudara? Saudara, dan saya tahu itu cuma salah satu destiny. Tapi saya sudah pernah berdiri khotbah di depan 25.000, di depan 50.000. Dan saya tahu itu belum selesai. Karena itu destiny saya. Saudara, dan setiap saudara punya destiny besar. Saudara, saya berdoa, selesaikan kerjakan waktu kita tidak banyak. Amin. Saudara, yang kedua, ini masa saudara. Ya, saudara seperti Lot. Saya karena waktu, saya langsung baca di bawahnya. Tetapi setiap orang yang siap mengorbankan nyawanya karena mengikuti aku, dia akan memperoleh hidup yang selama-lamanya. Saudara, musuhnya zaman Lot adalah saudara ya, semua cari untung, semua pesta pora, makan minum, kawin mengawinkan, dan semua mau yang enak. Hanya mereka yang punya tekad di sini. Ayatnya bilang apa saudara? Mengorbankan nyawanya karena mengikut aku. Ini syarat akhir zaman. Saudara bilang, Bu, apa artinya kita harus berani mati? Saudara, saya bilang ya, berani mati itu lebih gampang loh daripada berani hidup buat Tuhan. Saudara bisa tahu? Karena banyak orang ngomongnya gini, kalau ada masalah mati aja. Nanti punya utang banyak ngomongnya apa? Mati aja. Sakit sudah keras, bukannya beriman sembuh, ngomongnya apa? Mati aja. Jadi ini sudah diturunin standarnya sama Tuhan. Bisa ngerti maksud saya? Kalau Tuhan nulis ya, siapa berani hidup buat Tuhan, lebih susah lagi. Saudara, tapi saya mau berkata, mengorbankan nyawa itu, di dalam nyawa itu ada perasaan, ada kehendak, ada visi misi. Semua disitulah di dalam nyawa jiwa. Saya kasih jalan pintas kedua. Saudara, saya mau bilang gini, sudahlah nurut Tuhan. Semua gini, Tuhan suka-sukanya Tuhan. Saudara tahu lagu suka-sukanya Tuhan itu ya, pegang itu. Saudara, saya ambil itu. Mungkin sudah 10 tahun, 20 tahun yang lalu. Saya berkata, Tuhan, aku ini gak pernah bisa. Aku terlalu jahat, terlalu licik, terlalu malas, terlalu sombong. Aku terlalu cinta uang. Di dalam darahku ada begitu banyak kelemahan.
Dan saya bilang, kamu boleh lakukan apapun, suka-sukamu, asal aku menggenapkan setiap rencanamu, asal aku ada di pusat hatimu. Saudara dan saya mulai brainwash hidup saya. Ingat Iin, suka-sukanya Tuhan. Jadi apapun yang Tuhan suruh, just do it. Gak usah mikir. Paling malu, paling dibilang sesat, paling dilemparin batu, paling digoblok-goblokin. Nah masalah juga memang goblok kok. Dan sudah bayangin ya, pada waktu itu Tuhan bilang ini, buang semua ijazah. Oke. Daripada saya jadi insinyur, bangun terus ambruk, masuk penjara, kan sama aja. Kan lebih gampang, lebih terhormat menyerahkan saudara ijazah saya di tong sampah dan bilang buat Tuhan. Nah, daripada saudara ya, saya bangun karena ngotot mau tunjukkan prestasi, tahu salah hitung, ambruk, masuk penjara, ditulis dicabut ya license-nya. Kan lebih malu, betul gak? Tapi banyak anak Tuhan selalu ngotot caranya kan. Saudara, dan ketika Tuhan bilang buka rumah singgah, saya bilang, Tuhan saya ini buat makan aja gak ada. Terus caranya piye? Tuhan bilang, kamu pergi ke pasar, kamu minta semua makanan yang dibuang ya. Kamu minta tulang, kamu minta ampas kelapa, kamu minta sayur yang dibuang, masak pakai itu, kasih makan. Sudah tuh nurut aja toh. Dan dari itu sampai hari ini loh sudah, saya memberi makan ribuan orang. Loh apa susahnya? Saudara, itu rumah saya berantakan ya. Saudara ya, saudara mereka itu kalau datang, saudara tangan kosong, tapi pulang tangan sulap. Kenapa? Karena saya tidak pernah lihat tangan mereka ada isinya. Tapi mulai dari sendok, garpu, keset, barang saya sampai keyboard segede gitu hilang. Sampai saya tuh ngomong begini, kalian itu kok pintar banget sih. Sampai saya ini mewawancarai mereka yang sudah bertobat. Caranya nyolong keyboard segede gitu gimana sih? Orang masuk saya salamin satu-satu, pulang saya salamin satu-satu. Sudah mau tahu mereka ketawa bilang apa? Ah ibu mah bodoh banget. Loh sampai anak pemulung bilang saya bodoh banget. Terus saya bilang apanya yang bodoh? Ibu tahu kalau mereka tiba-tiba peluk ibu semuanya. Bilangnya ibu, sayang ibu, peluk, minta salam. Yang sebagian lari ambil bawa keyboard. Ibu segoblok itu sih katanya ya. Saudara, anak pemulung aja bilang saya goblok. Jadi apa yang bisa saya andalkan selain saya mengikuti Tuhan? Dan saya mau berkata hari ini loh hasil mengikuti Tuhan. 8 gedung lebih. Saudara, lebih dari 300 M. Cuma yang di sini loh, aset. Belum yang di kota-kota lain. Orang bilang, ibu goblok. Ya memang goblok. Tapi kok bisa 300 M ya? Kok bisa ada 8 gedung lebih? Cuma karena apa? Ikuti Tuhan. Saudara, kalau dimaki ngomong gini, puji Tuhan. Itu namanya suka-sukanya Tuhan. Amin. Saudara bilang, Tuhan, aduh dimaki mah kecil, enak, murah, dibayarin. Loh upah kita, loh yang maki-maki mereka, kita mah cuma senyum. Upah kita besar di surga, apa enggak enak? Enak kan? Kalau disakitin ya, saudara sudah nyayang orang itu, orang itu pergi memfitnah, bilang puji Tuhan, upahku besar di surga. Jangan kotori dengan marah. Jangan kotori dengan sakit hati. Jangan kotori dengan curiga. Jangan kotori. Saudara saya ini kalau mau cerita ya, saya mengasihi orang
orang itu pergi, orang itu ngamuk, orang itu maki-maki saya. Saudara pelacur dan semuanya. Padahal orang itu saya biayai sekolahnya. Saya ajak keliling. Saya tawar-tawarin dia buat khotbah. Saudara kalau mau tanya berapa banyak, saya difitnah udah gak kehitung. Saya diserbu, tapi tidak pernah berhasil menyerbu. Tuhan balikan semua. Ayo cuma suka-sukamu Tuhan. Itu untuk menang di zaman akhir. Amin. Mulai hari ini pulang. Misalnya suami tiba-tiba ngamuk. Kamu itu apaan sih ikut aliran sesat? Bilang ini, maaf yang Tuhan Yesus berkati. Udah. Selesai. Saudara dia bilang, ya awas ya. Kamu nanti tidak saya kasih makan. Gak apa-apa yang ada berkat Tuhan. Dan itu aja saudara. Dan saudara akan lihat pembelaan Tuhan di atas segalanya. Saya tuh paling suka kalau ada orang menghina saya. Kalau orang bilang begini, tidak mungkin Reda berhasil, tidak ada uang. Oh bagus, Tuhan pasti tersinggung. Kalau Tuhan tersinggung, semua pasti beres. Saudara yang memaki saya berkata, tidak mungkin mereka pergi ke Israel dengan 300 orang, satu pesawat. Mungkin 1000 orang. Dan saya semakin dimaki, saya semakin bilang begini, oh pasti jadi. Kenapa? Mereka yang bayar. Tuhan tersinggung. Kalau orang sudah bilang tidak mungkin, oh pasti jadi. Karena apa? Tuhan akan membuktikan keilahiannya. Saudara yang kedua, saudara ini zaman Nuh. Saudara dan zaman Nuh adalah apa? Lawannya cemooh. Saudara bisa bayangkan ya, 120 tahun saudara Nuh bangun bahtera dan tidak ada hujan. Kalau 3 tahun orang masih bilang gini, mungkin. Kalau wes 100 tahun orang sudah sebut gila. Goblok, bego, mana? Saudara, dan awal tahun ini Tuhan itu bilang lawanmu adalah cemooh. Saudara, cemooh itu kelihatannya sepele. Ketika saudara nabur, tiba-tiba kelihatannya perusahaanmu rugi. Mulai ada suara cemooh, percuma kan? Masuk bahtera tambah kere kan? Itu cemooh. Ada suara-suara iblis yang berkata mana? Kamu ini ya melayani Tuhan. Anakmu bukan tambah beres, anakmu tambah aneh. Mana doamu? Saudara, itu cemooh. Dan saya mau berkata tahun ini, hadapi cemooh. Saudara dengan apa? Pujian dan penyembahan. Saudara, kalau saudara pelajari, kita ada di sangkakala ke-6. Tandanya jelas, gak usah pakai diramal-ramal, dihitung-hitung. Tuhan bilang kalau sungai Efrat kering, artinya kamu masuk sangkakala ke-6. Dan sangkakala ke-7 adalah penggenapan semuanya. Langsung ditutup. Jadi begitu sangkakala ke-6, sungai kering. Saudara masuk sangkakala ke-7, penggenapan segala sesuatu. Puncaknya ya, saudara adalah sangkakala berbunyi, kita diangkat di awan. Berapa waktunya sangkakala ke-7? Tergantung saudara menggenapkannya. Bisa mengerti sampai di sini? Saudara, dan sekarang sungai Efrat sudah kering. Jadi suka tidak suka, saudara, mulai tahun ini kita masuk tahun penggenapan. Tapi Tuhan bilang lawannya apa? Cemooh. Dan untuk melawan cemooh, di sangkakala ke-6 ada satu ayat yang berkata gini, yang dihitung
adalah mereka yang di dalam rumah Tuhan. Dan apa saudara yang kedua? Mezbah. Saudara, yang dihitung bukan pelayananmu, yang dihitung bukan duitmu berapa, saudara titelmu S apa, yang dihitung bobot saudara dan saya. Dan yang kedua apa? Mezbah. Mezbah itu bukan ini ya, ini bukan mezbah ya. Ada mezbah pribadimu. Dan mezbah pribadi adalah sesuatu yang tidak ada orang yang lihat. Saudara, ketika saudara nangisi anakmu, tapi bukan nangisi berkata, Tuhan, aduh nasibku. Tapi saudara menangis dengan, Tuhan, aku sungguh-sungguh mau dia masuk dalam rencanamu. Take over Tuhan. Aku rela kayak apapun kau didik dia. Asal dia masuk dalam rencanamu, itu mezbahmu. Ketika saudara dari tempat ini, dan saudara terus bawa beberapa orang nangis untuk kotanya, untuk provinsinya, itu mezbah. Saudara akhir Natal yang lalu 8 Desember, bukan akhir lah. Saudara, saya ke Mombagu, sebuah kota kecil. Saudara, dan hari itu mereka bilang begini, Bu mau enggak datang? Saya jawab dengan santai, kalau kalian bisa buat di lapangan 2.000 orang, saya datang. Saudara, dan ini ibu biasa, salah satu orang yang pernah ikut retret. Saudara, dia dengar itu yang dia buat apa? Setiap hari berlutut di lapangan. Setiap hari. Jam makan siang dilihat orang banyak, dia berlutut di lapangan berdoa. Itu mezbah. Itu mezbah, saudara. Dan saudara, tiba-tiba dia bilang, Bu siap. Saudara, dia pasang, dia umumkan, dia selebaran satu demi satu, dia datangi gereja. Tapi dia ngomong gini, uangnya cuma 20 juta. Nah saya ini tahu saudara, bikin KKR itu 400 juta itu wes murah. Ini di lapangan di desa, saudara buat 2.000 orang, itu enggak cukup 20 juta. Itu sound system aja enggak dapat. Panggung aja enggak dapat. Saya persingkat nih karena waktu. Saudara, dia enggak peduli, dia cuma berlutut. Dia enggak bisa, dia enggak punya apapun. Saudara mau tahu, 3 hari sebelumnya Pemda bikin acara, Advent bikin acara. Saudara, mereka bikin panggung 3 level. Mereka pakai LED sebesar ini. Saudara, mereka pakai sound system yang sekota. Dan ibu ini cuma datengin dan bilang, Bu, Pak, boleh enggak itu jangan dibongkar, tapi saya tambahi. Oh enggak apa-apa Bu, gratis. Saudara, saya ke sana yang datang 3.000 orang lebih. Saudara, dengan panggung 3 tingkat, LED sebesar ini, selapangan saudara, sound system terdengar. Saudara, itu mezbahnya, bukan mezbah saya. Bukan mezbah yang nyanyi yang di depan, bukan. Mezbahnya bukan saudara, dia namanya tidak terkenal, siapapun tidak tahu dia. Tapi dia berlutut setiap hari. Itu the true mezbah. Dan hari ini saya mau berkata, lawannya zaman Nuh. Saudara harus tahu, membuat mezbahmu disambar Tuhan. Karena Tuhan jatuh cinta, disukakan dengan mezbah itu. Ini salah satu nih ya, mezbah itu tidak rame-rame.
Mesbah itu ndak ada gini ya, jawil-jawilan, ayo. Hitungannya di Israel, satu orang harus bawa minimal satu mesbah, satu korban. Jadi itu sangat pribadi. Saya percepat karena waktu. Saudara, kan ada perjanjian dan ini sudah terjadi. Perjanjian antara Israel dan Palestina. Tapi itu akan sangat merugikan. Saudara, dan kalau saudara tahu peristiwa beberapa tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu tepatnya. 2 tahun ya kalau sudah dihitung. Saudara, mereka itu teman, itu tetangga, itu kerja buat mereka. Tiba-tiba saudara mereka tiba-tiba dibom, mereka tiba-tiba anaknya disembelih. Tiba-tiba, maaf nih saudara ya, kalau saudara lihat sepintas saudara tidak tahu, saudara itu dipotong-potong, dimutilasi, saudara diarak di jalanan. Saudara, ada perjanjian yang sudah sangat mengerikan. Dan itu cuma tanda, itu belum akhir. Itu cuma tanda. Saudara memasuki masa detik terakhir. Tapi di sini, saudara, ada juga satu clue. Ayatnya berkata, tapi mereka, saudara, yang memegang perjanjian, mereka tetap kuat dan bertindak. Saudara, hari ini setiap saudara yang ada di tempat ini, saudara kemarin, saudara sudah terima tentang apa? Sumpah. Dari pihak kita ini tidak bisa sumpah. Kita manusia itu nggak bisa sumpah. Karena sumpah itu nggak bisa gagal. Sumpah itu lewat antar generasi. Dan sumpah itu dalam kekekalan. Jadi manusia nggak bisa. Manusia cuma bisa buat perjanjian. Tetapi dari pihak Tuhan, kalau Tuhan berkata, aku sudah jatuh cinta, aku sudah tidak bisa tidak, ini waktuku kepepet, maka dia dari pihak Tuhan, dia buat apa? Sumpah. Artinya tidak peduli sejelek apapun kita, sebodoh apapun kita, dia merekayasa. Dan bagian saudara megang tuh perjanjian, teriak-teriak, Tuhan. Saudara, kerjaan saya itu cuma begitu, saudara. Jadi pada waktu Mahanaim pertama kali berdiri, Tuhan bilang suruh buat Mahanaim. Tuhan buat beberapa perjanjian, Tuhan buat beberapa hal. Salah satunya Tuhan bilang begini, kamu akan punya roti serba sedikit, tetapi pengajarmu tidak akan pernah pergi. Dan itu di awal ya. Dan kamu akan melihat 5 roti dan 2 ikan. Keajaiban demi keajaiban di setiap langkah. Itu awal. Saudara, dan kalau saudara tahu kenyataannya, hari itu ada 1000 anak. Saudara semua nyanyi, saudara ya. Dan saya tidak punya apapun hari itu. Makanan apapun habis ludes. Itu saya salah satu peristiwa. Saya tuh bilang, Tuhan, kau tahu itu dekat Natal. Mereka semua datang mengharapkan sesuatu. Tapi saya bahkan makanan aja gak punya. Saudara, untuk bagiin mie 1 aja gak ada. Saudara, dan hari itu di dompet saya buat bayar listrik aja gak ada. Saudara, dan hari itu saya cuma bilang ini, saya pegang perjanjian. Saya pegang perjanjian. 5 roti dan 2 ikan. Tapi masalahnya sekarang 5 rotinya udah gak ada, Tuhan. 2 ikannya juga gak ada. Tapi Engkau berjanji, di setiap langkahku akan ada keajaiban. Saya cuma terus, Tuhan. Ini sementara kebaktian berjalan, kan 2 jam lagi makan, 2 jam lagi mereka minta sesuatu. Saya cuma gini, Tuhan,
Saya pegang perjanjian. Saya pegang perjanjian. Saya tahu 5 roti dan 2 ikan. Tapi rotinya tidak ada, ikannya tidak ada. Saya tetap pegang. Ada keajaiban. Saudara, tiba-tiba ada truk datang. Bawa beras. Sudah dikantong-kantongin. Bawa mie instan, bawa semuanya. Saudara, saya tanya, dari siapa? Tidak tahu, Bu. Orangnya cuma bilang pesanan Mahanaim. Kasih alamatnya. Saudara, hari itu yang jadi WL Ibu Lili. Saya masih ingat banget. Ibu Lili jadi WL. Dan Ibu Lili ini bagian penerimaan dan pembelian makanan hari itu. Jadi saya di belakang, saya nanya gini, lu pesen makanan, lu pesen beras. Kan dia nyanyi di depan. Saudara, dia bilang, tapi sembari nyanyi, tiada mustahil bagi dia. Sebagai mustahil bagi dia. Tiada mustahil bagi dia. Saudara, dia nyanyi terus tiada mustahil bagi dia. Sembari kasih kode saya. Dada uang, dada pesanan, dada. Sembari nyanyi terus tiada mustahil bagi dia. Saya sampai nanya gini, Pak, yang pesan siapa? Nggak tahu. Tapi orangnya bilang, Bu, orangnya bilang sudah dibayar. Hari itu mereka pulang tidak cuma bawa, satu orang bawa 2 kilo beras, bawa mie instan. Saudara, dan mereka pesta. Itu cuma satu kejadian dari jutaan kejadian. Karena itu ayatnya berkata, siapa yang memegang perjanjian tetap kuat dan bertindak. Saudara, next, ya, saudara akan dapat tanda T. Saudara, ayatnya jelas berkata, berjalanlah dari tengah-tengah kota, tuliskanlah huruf T pada dahi orang yang siapa, saudara? Lihat, baca-baca. Berduka dan apa? Mengerang. Berduka sama ngerang soal apa? Soal hidupmu, belum ada pacar, anakmu belum punya kerjaan, betul? Soal apa? Segala kenajisan, kekejian yang dilakukan di sana. Jangan sentuh seorang pun yang ada tanda T. Dan ayatnya bilang, mulai dari mana, saudara? Sini rumahku. Saya mau bilang, stop mikirin hidupmu. Dia sanggup. Tapi mulai hari ini, ngerang, nangis, sampai keselamatan terjadi atas kotamu. Loh, harganya jelas kok. Saudara mau dapat T, tidak ada yang bisa sentuh saudara. Syaratnya nangis ngerang. Jangan nangis ngerang gini, nasib, nasib. Tuhan dimarahin suami, Tuhan ditolak sama teman-teman, tidak dimengerti. Gak penting. Tangisi keselamatan kotamu, tangisi bangsamu, tangisi itu. Berkata selamatkan Tuhan. Saudara, saya itu nangisin Amerika. Ketika Amerika gagal, siapa yang itulah naik, saudara, yang lalu ya. Ketika saya dengar bagaimana di sekolah-sekolah semua saudara ditutup. Saudara, tidak boleh lagi ada pendidikan. Saudara, di mana anak kecil kelas saudara TK diajarin tentang homo dan lesbian. Saudara, saya cuma bisa nangis. Kenapa? Karena Tuhan bilang, nak, itu negeri yang kuciptakan untuk jadi blessing seluruh dunia. Itu negeri yang spesial kubentuk untuk jadi teladan seluruh dunia. Bukankah seluruh dunia hari ini melihat Amerika? Ya toh,
Biar bagaimana film Hollywood, biar bagaimana standar dunia, lagu, apapun bahasa tetap Amerika. Itu negeri penuh dengan anggur cintaku. Lawatan terbesar semua dari sana. Dan saudara, hari itu saya tahu hatinya Tuhan. Saya nangis, saya sampai pergi ke Amerika. Saya utus Mahanaim berkali-kali ke Amerika. Ada timnya Kak Puji, timnya Coach, timnya Pak Luki, timnya Bu Ruth, semuanya Bunita. Kami perang demi perang demi perang. Kami hancurkan saudara semuanya. Dan itu wah pokoknya kejadiannya keren-keren. Bunita berdoa saudara, itu patung hancur. Saudara pokoknya keren-keren. Kak Puji tembus sampai yang paling dalam. Ibu Ella batalkan satu demi satu hukum sebesar ini. Saudara, dan tiba-tiba terjadi pembalikan keadaan. Hari ini Trump bilang karena Tuhan. Betul? Saudara, dia bilang kembali semua. Alkitab bahkan dia sampai berani bilang, kalau bisa Alkitab harus ada di setiap rumah. Saudara, ayo ikut dalam kehendak Tuhan. Bisa ngerti? Sudahlah. Saudara-saudara kalau lihat kota ini ya, saya tangisi kota ini. Dan hari ini kota ini menjadi kota nomor 2 paling bersih. Secara keuangan nomor 6. Saudara, nomor 2 paling toleransi. Saudara, kota yang saudara bahkan hari ini paling kaya. Secara UMR paling tinggi. Saudara, dan saya tahu lawatan belum berhenti. Saya tahu belum bahkan mencapai saudara yang Tuhan mau. Dan saya akan terus tangisi itu. Saya cuma nangis apa? Lawatan saya pernah nangisi anak saya enggak. Saudara, kalau anak saya macam-macam nakal, saya cuma bilang begini, engkau punya sumpah dengan saya. Stephen, Joshua ada di tanganmu. Saya tidak peduli engkau lakukan apa, saya percaya kepadamu. Dan aku tahu anakku tidak akan pernah bisa keluar dari jalur sumpahmu. Sisanya yang lain saya tangisi saja. Dan saudara, ujungnya saya lihat kota ini berubah. Saya berdoa kalau saudara mau dapat T, ya, maka saudara waktunya stop untuk mulai tentang dirimu, masuk tentang Tuhan. Amin. Saya masih panjang tapi waktunya Pak Hadi. Saudara, sekali lagi saya umumkan, besok kita mundurin 1 jam supaya saudara bisa istirahat. Tapi bukan untuk ngobrol. Saudara, besok adalah saat yang sangat menentukan. Saudara memegang setiap saudara, ya, urusan dengan Tuhan. Saya tadi pagi sudah bilang, saudara, setiap orang bangun 4:30, tidak usah mandi. Saudara turun pakai kaos merah, saudara, dan berdiri semua dengan senjata yang tidak tahu dikasih apapun. Tapi yang penting saudara berdiri dengan destinimu masing-masing. Dan saudara, dari Mahanaim tidak boleh ada yang bicara sampai saudara belokan nanti. Saudara, tujuannya apa? Saudara urusan sama Tuhan. Itu perjalanan Yeriko. Yeriko 6 hari tanpa suara. Saudara cuma boleh ngomong sama Tuhan. Ngomong terus sama Tuhan. Saudara bawa tentang hidupmu, anakmu, destinimu, keluargamu. Saudara bukan gerang nangis melo-melo, tapi bilang, ucapkan iman. Tuhan tidak menjawab rengekan. Tuhan menjawab iman. Ingat itu. Jadi saudara jalan nanti dengan berkata, Tuhan, ini PMI, ini panglimamu. Aku tetapkan Tuhan, bawa aku dan keluargaku masuk dalam pengangkatan. Tahun 2025 masuk dalam akselerasi pengenapan. Direkayasa menyelesaikan semua yang Tuhan mau.
masuk dalam kelimpahan untuk membawa jarahan yang sebanyak-banyaknya. Apapun lah. Saudara sudah ngomong terus sama Tuhan. Ngomong. Saudara begitu sampai nanti, saudara deklarasi sekeras-kerasnya. Saudara sepanjang jalan deklarasi sekeras-kerasnya. Saudara, dan apa yang kau deklarasikan, itu yang Tuhan buat. Saudara jangan melangkah cuma begini, ini mah kota Bekasi, enggak. Saudara melangkah gini, ini Indonesia. Ini langkah kemenangan. Ini langkah sepanjang tahun 2025. Ini langkah penetapan. Saudara teriakkan. Makanya kalau saudara tidak tahu deklarasi, tidak tahu mesti ngangkat apa, malam ini tulis. Besok dibaca, teriak keras-keras. Karena Tuhan bilang besok penetapan. Bukan cuma buat hidupmu, bangsamu, kotamu, atmosfer tahun 2025. Dan Tuhan minta caranya tembok Yeriko. Maka semua masalah, semua pergumulanmu runtuh. Dan tembok Yeriko bukan cuma itu loh, tanda awal bangsa Israel mendapat seluruh kegenapan, menguasai semua tanah perjanjian. Jadi besok bukan jalan-jalan pagi. Besok adalah engkau masuk semua kegenapan janji Tuhan. Imamat pasal 26. Berkat. Janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung atau tugu berhala. Janganlah kamu dirikan bagimu, juga batu berukir. Janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Kamu harus memelihara hari-hari sabatku, dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku, dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya, dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang, dan diam di negerimu dengan aman tentram. Dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Kamu akan mengejar musuhmu, dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. 5 orang dari antaramu akan mengejar 100, dan 100 orang dari antaramu akan mengejar selaksa, dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Dan aku akan berpaling kepadamu, dan akan membuat kamu beranak cucu, serta bertambah banyak, dan aku akan meneguhkan perjanjianku dengan kamu. Kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau, dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Akulah Tuhan Allahmu, yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu, dan membuat kamu berjalan tegak. Kutuk. Tetapi jikalau kamu tidak mendengarkan daku, dan tidak melakukan segala perintah itu, jikalau kamu menolak ketetapanku, dan hatimu muak mendengar peraturanku, sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku, dan kamu mengingkari perjanjianku, maka aku pun akan berbuat begini kepadamu, yakni aku akan mendatangkan kekejutan atasmu, batuk kering serta demam, yang membuat mata rusak dan jiwa merana. Kamu akan sia-sia menabur benihmu, karena hasilnya akan habis dimakan musuhmu. Aku sendiri akan menentang kamu, sehingga kamu akan dikalahkan oleh musuhmu, dan mereka yang membenci kamu akan menguasai kamu, dan kamu akan lari, sungguh pun tidak ada orang mengejar kamu. Dan jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mendengarkan daku,
maka aku akan lebih keras menghajar kamu sampai 7 kali lipat karena dosamu. Dan aku akan mematahkan kekuasaanmu yang kau banggakan, dan akan membuat langit di atasmu sebagai besi dan tanahmu sebagai tembaga. Maka tenagamu akan habis dengan sia-sia, tanahmu tidak akan memberi hasilnya, dan pohon-pohonan di tanah itu tidak akan memberi buahnya. Jikalau hidupmu tetap bertentangan dengan daku, dan kamu tidak mau mendengarkan daku, maka aku akan makin menambah hukuman atasmu sampai 7 kali lipat setimpal dengan dosamu. Aku akan melepaskan kepadamu binatang liar yang akan memunahkan anak-anakmu, dan yang akan melenyapkan ternakmu, serta membuat kamu menjadi sedikit, sehingga jalan-jalanmu menjadi sunyi. Jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mau kuajar, dan hidupmu tetap bertentangan dengan daku, maka aku akan bertindak melawan kamu, dan aku sendiri akan menghukum kamu 7 kali lipat karena dosamu. Dan aku akan mendatangkan ke atasmu suatu pedang yang akan melakukan pembalasan oleh karena perjanjian itu. Bila kamu berkumpul kelak di kota-kotamu, maka aku akan melepas penyakit sampar ke tengah-tengahmu, dan kamu akan diserahkan ke dalam tangan musuh. Jika aku memusnahkan persediaan makananmu, maka 10 perempuan akan membakar roti di dalam satu pembakaran. Mereka akan mengembalikan rotimu menurut timbangan tertentu, dan kamu akan makan tetapi tidak menjadi kenyang. Dan jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mendengarkan daku, dan hidupmu tetap bertentangan dengan daku, maka aku pun akan bertindak keras melawan kamu, dan aku sendiri akan menghajar kamu 7 kali lipat karena dosamu. Dan kamu akan memakan daging anak-anakmu lelaki dan anak-anakmu perempuan. Dan bukit-bukit pengorbananmu akan kupunahkan, dan segala pendupaanmu akan kulenyapkan. Aku akan melemparkan bangkai-bangkaimu ke atas bangkai-bangkai berhalamu, dan hatiku akan muak melihat kamu. Kota-kotamu akan kubuat menjadi reruntuhan, dan tempat-tempat kudusmu akan kurusakkan, dan aku tidak mau lagi menghirup bau persembahanmu yang menyenangkan. Aku sendiri akan merusakkan negeri itu, sehingga musuhmu yang tinggal di situ akan tercengang karenanya. Tetapi kamu akan kuserakkan di antara bangsa-bangsa lain, dan aku akan menghunus pedang di belakang kamu, dan tanahmu akan menjadi tempat tandus, dan kota-kotamu akan menjadi reruntuhan. Pada waktu itulah tanah itu pulih dari dilalaikannya tahun-tahun sabatnya, selama tanah itu tandus, dan selama kamu tinggal di negeri musuh-musuhmu. Pada waktu itulah tanah itu akan menjalani sabatnya, dan dipulihkan tahun-tahun sabat yang belum didapatnya. Selama ketandusannya tanah itu akan menjalani sabat yang belum dijalaninya pada tiap-tiap tahun sabatmu, ketika kamu masih diam di situ. Dan mengenai mereka yang masih tinggal hidup dari antaramu, aku akan mendatangkan kecemasan ke dalam hati mereka di dalam negeri-negeri musuh mereka, sehingga bunyi daun yang ditiupkan angin pun akan mengejar mereka, dan mereka akan lari seperti orang lari menjauhi pedang, dan mereka akan rebah, sungguh pun tidak ada orang yang mengejar, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani.